Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ustadzah di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang muatan ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gejala-gejala yang ada di alam. Gejala-gejala yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan bunyi. Sekarang kamu mendengar suara Ustadzah tidak? Coba, kamu dengarkan apapun yang ada di sekitarmu. Bunyi apapun yang masuk ke dalam telinga kamu. Kira-kira bunyi apa? Bunyi klakson sepeda motor mungkin. Atau bunyi orang yang sedang bercakap-cakap. Ayahmu yang ngobrol dengan ibumu, atau adikmu yang ngobrol dengan kakakmu. Suara-suara yang bisa kita dengar itu adalah bunyi. Kita akan mempelajari terjadinya bunyi. Kok bisa ya kita bisa mendengar bunyi? Kok bunyi itu bisa kita dengar? Lalu kita akan mempelajari sifat bunyi. Kita juga akan mempelajari sumber bunyi. Nah, sekarang diamlah sejenak. Dengarkan bunyi di sekitar kamu. Bayangkan jika tidak ada bunyi di sekitarmu, dunia pasti akan terasa sepi. Bunyi itu bisa dihasilkan oleh manusia, hewan, tumbuhan, atau alat-alat yang berada di sekitar kita. Nah, kita coba sekarang identifikasi bunyi-bunyi apa saja yang pernah kamu dengar. Ambil buku tulis, kemudian buatlah tabel seperti yang ada di layar HP kamu, yaitu bunyi yang berasal dari manusia, atau bunyi yang berasal dari tumbuhan atau hewan, bunyi yang berasal dari benda-benda. Silahkan ditulis kira-kira bunyi apa saja ya yang sudah pernah kamu dengar. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana ya kita bisa mendengar bunyi? Bunyi itu apa ya? Nah, untuk mengetahui hal itu, maka mari kita lakukan percobaan berikut. Bagaimana terjadinya bunyi? Alat-alat yang kamu butuhkan adalah gunting, tali, dan sendok. Setelah gunting, tali, dan sendok ada di hadapan kamu, maka lakukan langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama, kamu juga harus mempersiapkan tali. Potong tali sepanjang kurang lebih 75 cm. Panjangnya ini terserah, tidak diukur juga tidak apa-apa. Tapi jika kamu ingin sesuai dengan langkah percobaan yang benar, silakan diukur. Kemudian, setelah tali dipotong, ikat pegangan sendok pada bagian tengah tali. Angkat tali dan sendok sehingga posisi menggantung. Tekan kedua ujung tali di sekitar kedua telinga. Ayunkan sendok perlahan sehingga ujung sendok menyentuh permukaan benda. Permukaan meja, boleh benda, kursi. Nah, ini seperti jika langkah-langkah yang kamu lakukan benar, maka bahan yang kamu gunakan tadi setelah kamu rangkai persis akan jadi seperti yang ada di gambar. Sendok kamu ketukkan ke meja, kemudian tali kamu letakkan di telinga kamu. Maka perhatikan apa yang kamu dengar. Mirip apakah suara yang kamu dengar? Sendok itu akan
Bunyi apa ya? Percobaan tadi menjelaskan timbulnya bunyi. Bunyi timbul karena getaran sampai ke telinga. Jadi ketika sendok mengenai meja dan menghasilkan bunyi, sebenarnya ada getaran pada sendok itu tadi. Nah, ketika getaran sampai ke telinga, maka kamu bisa mendengar bunyi dari sendok itu. Karena ketika sendok bergerak itu, dia ada getarannya. Getaran pada sendok diteruskan ke tali, kemudian tali meneruskan getaran hingga telinga kita. Saat itulah bunyi bisa terdengar. Jika getaran berhenti atau tidak sampai ke telinga, bunyi menjadi hilang dan tidak terdengar lagi. Jadi, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Segala sesuatu yang bergetar dan menghasilkan bunyi dinamakan sumber bunyi. Setiap benda yang bergetar atau digetarkan menghasilkan bunyi, dan benda yang menghasilkan bunyi tersebut disebut sumber bunyi. Nah, salah satu alat yang merupakan contoh dari sumber bunyi adalah alat musik. Mengapa disebut sebagai sumber bunyi? Karena alat musik itu tadi bisa menghasilkan bunyi. Nah, sekarang tulislah cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik tradisional Jawa Barat di bawah ini. Jenis alat musik angklung kira-kira bagaimana cara membunyikannya? Digoyang, atau dipukul, atau dipetik, kemudian suling, rebab, kecapi, dan gendang. Silahkan ditulis di buku kamu. Kemudian cari juga alat musik, 5 alat musik lainnya, selain 5 yang ada yang sudah disebutkan ini, silahkan cari 5 alat musik lainnya dan carilah cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Semisal ditambah gitar, bagaimana cara menghasilkan bunyi? Semisal gong, bagaimana cara menghasilkan bunyi? Dipetik atau dipukul atau digesek. Itu silahkan belajar di rumah, bisa mencari di sumber manapun, mencari di internet atau mencari di buku atau tanya ibu, tanya ayah, gitu. Pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.